Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Aceh Selatan meluas. Sulitnya akses jalan dan minimnya peralatan serta kencangnya angin membuat api cepat menjalar dan menyebabkan 60 hektar lebih lahan terbakar. Petugas gabungan BPBD, TNI, Polri, relawan bersama masyarakat terus berjibaku memadamkan api. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Aceh Selatan meluas akibat sulitnya akses jalan, kurangnya sumber air, dan peralatan yang minim. Kebakaran lahan sudah mencapai 60 hektar lebih dan mengarah ke perkampungan. BPBD Aceh Selatan mencatat ada 14 titik api yang tersebar di wilayah Aceh Selatan. Terkendala adalah peralatan, di mana kita sangat terbatas dengan peralatan. Yang namun dengan masyarakat kita berharap untuk mohon bantuan karena di sini terkenal dengan selang. Selang membutuhkan yang panjang karena sumber air yang juga terbatas ataupun sulit untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masuk ke dalam lahan. Dan untuk saat sekarang mungkin bisa kita lihat bahwa ini sudah mengarah ke daerah perkampungan yang teman-teman semua dari semua unsur sudah berusaha untuk memutus daripada jalur api ke arah pemukiman. Selain proses pemadaman lahan, Polres Aceh Selatan hingga saat ini terus melakukan rangkaian penyelidikan untuk mencari titik awal sumber api. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. TNI Angkatan Udara melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca guna meminimalisir resiko banjir di Jakarta dan sekitarnya. Modifikasi cuaca penyemayan awan menggunakan garam dilaksanakan menggunakan pesawat TNI AU CN-235. Untuk mengurangi intensitas hujan dan resiko banjir, TNI Angkatan Udara bekerjasama dengan BPPT dan BNPB melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca. Sebanyak 2,4 ton garam disiapkan untuk kemudian dimasukkan ke dalam konsul. Setelah selesai, konsul garam dinaikkan ke pesawat CN-295A2901 dari Skudron Udara 2 yang diterbangkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Pada ketinggian 10.000 sampai dengan 12.000 kaki, pesawat CN-296 menabur garam ke awan yang berpotensi mengakibatkan hujan. Beberapa wilayah yang disemai garam antara lain Selat Sunda, Ujung Kulon, dan Lampung agar hujan tidak turun di wilayah Jabodetabek. Seperti diketahui, BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia, terutama Jakarta, masih berpotensi hujan lebat hingga 25 Februari mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau lahan food estate di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Jokowi menyusuri persawahan di tengah hujan dan petir. Presiden Joko Widodo berjalan sendirian di bawah guyuran hujan saat meninjau lahan food estate di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Sisa rombongan yang awalnya berada di mobil ikut keluar dan menghampiri Jokowi yang berada di tengah sawah. Dalam tinjauannya, lumbung pangan yang dikembangkan di Kabupaten Sumba Tengah bertujuan meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman di wilayah ini. Panen yang ada di Sumba Tengah ini masih setahun baru sekali, yaitu padi. Dan kita ingin mengelola agar 1 tahun bisa 2 kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai. Jokowi juga memerintahkan Kementerian Pertanian untuk turut memberikan bantuan alat mesin pertanian. Di tengah pandemi COVID-19, warga pembuat nampan makanan dari bambu di Kulon Progo justru menembus pasar Eropa. Dalam 1 tahun, perajin nampan bambu tersebut harus memenuhi 40.000 pesanan untuk diekspor ke Belanda, Prancis, dan Denmark.
Keuletan mendorong Mujimin, warga Pedukuhan Nabin, Kelurahan Sidomulyo, Kabupaten Kulon Progo ini merambah dunia lewat kerajinan bambunya. Mujimin sedang berjibaku membuat 40.000 baki atau nampan dari bahan bambu untuk dikirim ke sejumlah negara di Eropa, seperti Belanda, Prancis, dan Denmark. Orang mengenal bambu cendani sebagai bahan gagang sapu dan tongkat, namun di tangan Mujimin, bambu cendani berubah bentuk dan nilai tinggi. Bila dibandingkan setangkai sapu seharga Rp5.000 per buah, maka satu nampan bisa dihargai Rp40.000 lantas diekspor. Pesanan ke Eropa bermula pada pertengahan 2020. Saat itu pandemi COVID-19 telah membuat bisnis bambunya surut. Di awalnya sebenarnya sudah mulai dari bulan Juli yang lalu, ketika teman-teman dan termasuk saya dan rekan itu membuat sampel atau sampel produk untuk pengiriman ekspor ke Belanda. Tetapi baru muncul deal atau angka jadinya itu pada bulan November tahun 2020. Nah, setelah fix atau deal dengan produk yang kita buat, akhirnya kita MOU dengan berbagai macam ketentuan yang harus kita taati, ya baik itu bahan bakunya, model pengirimannya, dan semua bahannya dengan ketentuan go green atau tanpa awetan. Baki yang dibuat Mujimin untuk diekspor harus berbahan ramah lingkungan, tanpa ada logam dalam tiap baki dan nampan yang dikerjakan tanpa bahan pengawet. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Danau Toba di Sumatera Utara tidak hanya memiliki keindahan alamnya yang mempesona. Destinasi super prioritas Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yang sudah turun-temurun. Salah satunya kain ulos. Kain kebanggaan suku Batak memiliki filosofi tersendiri di balik setiap motifnya yang mempesona. Beli Kreatif Danau Toba Fair 2021 yang diadakan di Summarecon Mall Serpong Tangerang menjadi ajang bagi pelaku UMKM Sumatera Utara untuk mempromosikan produk unggulannya. Pameran yang diikuti oleh 50 peserta ini memperkenalkan karya-karya asli daerah Danau Toba. Salah satunya adalah ulos. Kain yang memiliki nilai adat dan budaya turun-temurun ini menjadi buah tangan favorit bagi wisatawan yang mengunjungi Danau Toba. Ciri khas dari Sumatera Utara, ulos ini, yaitu yang artinya kain atau selimut yang menutupi tubuh manusia pada awal mulanya. Karena saya suka sejarah sih, suka budaya. Jadi saya apalagi mengenai Sumatera Utara. Selain mempromosikan pariwisata Danau Toba, gelaran Beli Kreatif Danau Toba ini juga bertujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk-produk lokal yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM. Sehingga pelaku ekonomi kreatif bisa kembali bangkit dari pandemi COVID-19. Nanti UMKM-nya yang kita dorong. Nah, kan kita tuh ada 64 juta lebih UMKM. Dan sekarang kita coba mereka masuk ke digital semua. Sekarang kan baru berapa? 12-13 juta. Kita mau target 30 juta sampai mungkin berapa tahun ke depan. Tentunya Toba mempunyai potensi yang luar biasa sekali. Jadi itu kita akan terus ekspor dan dorong. Tadi Pak Luhut juga sudah sampaikan bahwa wisatawan domestik juga sangat tertarik dengan Toba. Ya di dalam rangka pandemi pun juga bahkan meningkat. Jadi sebetulnya potensinya masih luar biasa sekali untuk dikembangkan. Melalui kegiatan Beli Kreatif Danau Toba, sudah saatnya kita mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini. Sehingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat segera pulih dan mampu menciptakan kembali lapangan kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Hotman Paris Hutapea mengikuti vaksinasi COVID-19 kategori lansia. Kami kembali usai jeda berikut ini.